Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak, Ibu Guru dan juga anak-anak semuanya yang berada di rumah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana hari ini kita dapat bertemu kembali secara daring untuk mengikuti kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah untuk hari yang keempat, Kamis 16 Juli 2020. Berikut ini akan saya bacakan acara MPLS yang akan kita ikuti hari ini. Yang pertama salam pembuka, yang kedua doa pembukaan, yang ketiga seremonial, yang keempat materi kepramukaan yang akan disampaikan oleh Ibu Ria, yang keenam pengenalan eskul, yang ketujuh perkenalan keluarga SMP Santo Markus II dan wali kelas 7, kedelapan istirahat, ke-9 perkenalan pengurus MPK OSIS tahun pelajaran 2019-2020, ke-10 penutupan MPLS dan yang terakhir doa penutup. Bapak, Ibu Guru dan anak-anak, agar semua kegiatan MPLS hari ini berjalan dengan baik, kita akan mengawali kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Doa akan dipimpin oleh Ibu Susi. Kepada Ibu Susi dipersilahkan. Selamat pagi semuanya. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, mari kita awali aktivitas kita hari ini di hari MPLS yang keempat dengan doa. Mari kita mengambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi keluarga kudus di surga. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi, sehingga pada pagi hari ini Engkau berikan nafas kehidupan baru bagi kami. Kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan. Semoga aktivitas kami di hari keempat MPLS ini, kami dapat mengikutinya dengan baik, sehingga seluruh rangkaian acara nanti selalu Engkau berkati, selalu Engkau lindungi, sehingga dapat berjalan dengan lancar dan baik. Bapa, kami bersyukur karena Engkau selalu berada dekat dengan kami. Bimbinglah kami agar kami nanti dapat mengikuti acara demi acara dengan baik. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu selalu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat mengikuti aktivitas hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Susi. Bapak, Ibu Guru dan juga anak-anak semuanya, sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Acara selanjutnya adalah penyampaian materi tentang kepramukaan oleh Ibu Ria. Kepada Ibu Ria dipersilahkan. Hai, selamat pagi anak-anak kelas 7 SMP Santo Markus 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini, kalian akan belajar materi tentang pramuka. Akan tetapi, sebelum ke materi, perkenalkan terlebih dahulu nama ibu. Nama ibu adalah Anastasia Ria Indrasworo. Ibu sering dipanggil Ibu Ria. Tetapi dalam pramuka atau dalam kegiatan pramuka biasanya dipanggil dengan sebutan Kak Ria. Jadi kalau kita pramuka atau sedang berkegiatan pramuka, panggil dengan sebutan Kak Ria. Baik anak-anak, kita akan masuk dalam kegiatan pramuka. Sebelumnya, mari kita bersama-sama 3 kali tepuk pramuka terlebih dahulu agar kita selalu semangat. 3 kali tepuk pramuka. Pramuka, Praja Muda Karana. Yeay! Oke, terima kasih anak-anak. Kalian tetap semangat dalam mengikuti materi pramuka pada hari ini. Siapa sih yang tidak kenal dengan istilah kata pramuka? Pramuka sudah kalian kenal sejak kalian duduk di bangku SD. Nah, di SMP pun tetap ada kegiatan pramuka karena pramuka itu wajib. Sekarang, kakak mau bertanya sama kalian. Apa sih menurut kalian pramuka itu? Ayo coba, kira-kira apa menurut kalian? Karena kalian sudah tidak asing dengan kata pramuka. Atau pramuka itu singkatan dari apa sih? Pasti dari kalian semuanya sudah tahu. Pramuka itu merupakan singkatan dari Praja Muda Karana. Apa sih arti dari Praja Muda Karana itu? Ya, kakak akan menjawab, Praja Muda Karana itu adalah orang muda yang suka berkarya. Kalian semua itu adalah orang muda yang masih memiliki masa depan yang penuh dengan suatu kreativitas. Maka dari itu, mumpung kalian itu masih muda, pergunakanlah masa muda kalian dengan hal-hal yang positif, dengan berkarya. Itulah arti dari pramuka sendiri. Kalian harus tetap semangat untuk menjadi generasi bangsa Indonesia. Anak-anak, pramuka itu juga dibagi golongannya. Yang pertama, kalian tentu sudah tahu bahwa pramuka itu ada yang namanya pramuka siaga. Pramuka siaga ini kalian ikuti saat kalian duduk di bangku SD. Pramuka siaga itu berumur 7 sampai 10 tahun. Sedangkan yang kedua, pramuka penggalang. Pramuka penggalang ini berumur 11 sampai 15 tahun. Kemudian ada yang namanya pramuka penegak. Wah, istilah asing mungkin ya kalau penegak ya. Nah, penegak ini berumur 16 sampai 20 tahun. Dan yang terakhir ada yang namanya pramuka pandega. Pramuka pandega ini umur 21 sampai 25 tahun. Nah, sekarang di sini kakak mau tanya. Kalau kalian sendiri nih, karena kalian sudah duduk di bangku kelas 7 SMP, kalian termasuk ke dalam pramuka yang mana? Ya, kalian sudah bukan pramuka siaga lagi. Kalian adalah masuk ke tahap pramuka penggalang. Dan pramuka penggalang ini nantinya akan ada pramuka penggalang rakit, terap. Nah, itu nanti yang akan kalian laksanakan di SMP Santo Markus 2 ini. Baik, untuk selanjutnya kalian juga perlu ketahui
bahwa gerakan pramuka ini itu bertujuan untuk membentuk yang pertama, kita memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Nah, untuk itu kita ini adalah anak-anak pramuka. Kita harus memiliki jiwa-jiwa yang berakhlak mulia. Kita harus cinta alam, cinta manusia, sesama manusia, cinta teman-teman kita dan juga yang ada di sekitar kita semua, ya. Karena seorang anak pramuka itu harus mempunyai jiwa yang kritis. Nah, itu ya. Selain kritis, kalian juga harus berkarya, harus berkreativitas. Itu adalah namanya anak pramuka yang keren, ya. Jadi harus tetap semangat menjadi anak-anak pramuka, apalagi pramuka SMP Santo Markus II, ya kan. Nah, selanjutnya gerakan pramuka juga berlandaskan prinsip-prinsip dasar. Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita harus beriman, kita harus bertakwa, kita harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, kita harus peduli. Peduli terhadap siapa? Kita harus peduli, ya, peduli terhadap bangsa, terhadap tanah air, terhadap sesama makhluk hidup dan alam serta isinya. Memanfaatkan yang ada dan menggunakan sebaik mungkin. Selanjutnya, peduli terhadap diri pribadinya sendiri. Kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri dengan melakukan hal-hal yang positif. Misalnya, kita harus rajin belajar. Apabila ada bapak ibu guru saat kalian belajar di kelas tidak datang atau belum hadir, ya sudah, kita tidak boleh ribut, ya kan? Tidak usah ikut teman-temannya, tetapi kita harus belajar, mempersiapkan pelajaran, atau belajar sendiri, bertanya kepada teman apabila kita kurang mengerti, ya kan? Kita harus tahu tentang diri kita sendiri. Selanjutnya, taat kepada kode kehormatan pramuka. Dan juga kita juga harus belajar sambil melakukan. Nah, di Pramuka SMP Santo Markus II ini kegiatannya belajar sambil melakukan. Misalnya, anak-anak pramuka di SMP Santo Markus II ini dari kelas 7, 8, dan 9 itu harus hafal yang namanya Dasa Dharma Pramuka. Kakak-kakak pembina tidak menyuruh kalian, hayo, kalian harus hafal Dasa Dharma Pramuka. Tetapi kakak-kakak pembina menyuruh juga kalian harus praktek sehingga kalian tahu dan mengerti maksud dari Dasa Dharma Pramuka 1-10. Ya, jadi anak-anak di SMP Santo Markus II ini sudah hafal tentang Dasa Dharma Pramuka. Kegiatan kita juga tidak hanya menghafalkan Dasa Dharma Pramuka, tidak, tetapi kegiatan pramuka di SMP Santo Markus II ini antara lain kalian juga diajarkan yang namanya PBB. Terus yang kedua, kalian juga belajar yelling, ya. Jadi kalian nanti akan membentuk sebuah regu. Nah, regu itu juga harus memiliki yelling. Apa sih manfaat atau kegunaan dari yelling? Agar kalian itu tetap semangat, ya. Selanjutnya, kita di Pramuka SMP Santo Markus II ini juga bermain bersama, ya, bermain bersama dengan dipandu oleh kakak-kakak pembina. Selain kakak-kakak pembina, kita di sini juga ada yang namanya DKP atau Dewan Kerja Penggalang. Nah, jadi kakak-kakak pembina SMP Santo Markus II ini juga dibantu oleh adik-adik DKP. DKP yaitu Dewan Kerja Penggalang.
Di sini kita mempunyai DKP ada 20. 10 ya, 10 anak untuk regu putra, 10 anak untuk regu putri. Nah, mereka itu dengan setia, dengan semangat membantu kakak-kakak pembina dalam proses berjalannya kegiatan pramuka. Karena kegiatan pramuka itu dilaksanakan setiap hari Kamis. Ya, setiap hari Kamis mulainya adalah pukul 12.30 ya sampai pukul 14. Seperti itu ya. Jadi anak-anak dengan semangatnya mengikuti kegiatan pramuka. Dan perlu kalian ketahui juga, kita Pramuka SMP Santo Markus juga memiliki nama gugus depan. Untuk yang putri namanya adalah Adi Sucipto, dan untuk yang putra namanya Adi Sucipto, dan untuk yang putri namanya adalah Maria Walanda Maramis. Dengan nomor gudep untuk putra 10055 dan untuk putri adalah 10056. Nah ini nanti akan kalian dapatkan ketika kalian sudah masuk sekolah seperti biasanya ya. Semoga keadaan segera normal sehingga kita dapat berkumpul bersama seperti itu. Baik anak-anak, demikianlah materi pramuka yang dapat kakak berikan. Semoga kalian tetap semangat dan kita dapat bergabung di SMP Santo Markus 2 ini dalam kegiatan pramuka. Oke, kita bersama-sama 3 kali tepuk pramuka sekali lagi. 3 kali tepuk pramuka. Pramuka, Raja Muda Karana. Oke, terima kasih anak-anak. Sekian dan terima kasih dari kakak. Dah. Sekarang adalah saatnya untuk kalian untuk istirahat. Nanti dimohon kepada anak-anak jam 9 tepat untuk siap kembali di depan laptop masing-masing untuk mengikuti acara MPLS selanjutnya.